Seiring meningkatnya tekanan untuk mengubah kerangka gencatan senjata Gaza menjadi kesepakatan yang permanen, i24 News telah mengetahui bahwa terdapat perselisihan besar di dalam kepemimpinan sayap militer Hamas, Brigade Al-Qassam. Ketika berbicara tentang perlucutan senjata dan benar-benar menyerahkan senjata, ada kekhawatiran di dalam kelompok teroris tersebut bahwa Israel bisa saja memanfaatkan hal ini di kemudian hari untuk melakukan serangan lebih lanjut dan melakukan pembunuhan terarah terhadap para pemimpin Hamas. Pada saat yang sama, sebuah jajak pendapat Palestina yang baru menunjukkan dukungan terhadap Hamas menurun tajam, terutama di tepi barat, dengan semakin sedikit warga Palestina yang mengatakan bahwa kelompok tersebut keluar sebagai pemenang dari perang. Namun survei tersebut juga menyoroti hambatan utama ke depan. Mayoritas besar masih menolak Hamas menyerahkan senjatanya sebelum Israel sepenuhnya menarik diri dari Gaza. Sekarang bersama kami Samer Sinislawi, Ketua Partai Palestina Masru Al-Jaded yang baru. Samer, senang sekali Anda bisa bergabung bersama kami di i24 News. Sebuah sumber dari dalam Hamas mengatakan kepada II24 News bahwa ada perbedaan besar di dalam Brigade Al-Qassam terkait pembatasan senjata. Seberapa signifikan perpecahan internal itu sebenarnya? Ya, saya bisa memahami perpecahan ini karena kondisi Hamas sekarang tidak lagi seperti pada tanggal 6 atau 7 Oktober. Rantai komando telah benar-benar hancur dan lenyap. Ada banyak kekacauan. Organisasi ini tidak bertindak sebagai sebuah organisasi, terutama ketika menyangkut sayap militernya. Ya, di tingkat politik telah diadakan pemilihan, ada biro politik yang sekarang berfungsi. Khalil Hay adalah ketuanya. Dia menangani negosiasi, bahkan dengan diplomat Amerika tingkat atas. Namun di lapangan, sayap militer benar-benar semakin menghilang sedikit demi sedikit, dan tidak ada komando pusat. Jadi individu-individu yang masih ada di lapangan di sana mengambil keputusan sendiri-sendiri, terutama ketika menyangkut pelucutan senjata. Tahukah Anda, sebuah senjata seperti Kalashnikov di Gaza bernilai sekitar 100.000 shekel. Dan setiap anggota Hamas sekarang percaya bahwa itu adalah miliknya sendiri. Dia memilikinya. Itu bukan milik organisasi lagi. Tidak ada organisasi lagi. Tidak ada komando pusat yang berada di atas dirinya. Dan bukan hanya nilai dari senjatanya, tapi juga karena senjata ini menjadi satu-satunya cara untuk melindungi dirinya sendiri, mungkin dari kelompok mara atau penipuan di sana. Jadi kita bisa memahami bahwa akan ada banyak kesulitan dalam pelucutan senjata. Itulah mengapa saya terus mengatakan bahwa pelucutan senjata Hamas tidak bisa dilakukan dalam satu hari. Ini adalah sebuah proses. Dan itu harus menjadi sebuah proses yang diawasi, dilaksanakan, dan ditegakkan oleh kepemimpinan Palestina, oleh rezim baru Palestina, oleh pemerintah teknokrat, komite teknokrat yang diawasi dan diberi wewenang oleh Dewan Perdamaian. Dan proses ini seharusnya dimulai. Pemicunya adalah perubahan kekuasaan. Kita perlu merebut kembali kekuasaan dari Hamas. Dan kemudian menggunakan kekuasaan ini termasuk kemampuan untuk menegakkan hukum, untuk memaksa perlucutan senjata pada setiap individu, termasuk Hamas, termasuk sekarang ada banyak kekacauan di Gaza. Ada banyak senjata di antara keluarga, di antara geng-geng. Ini benar-benar kacau. Dan itu membutuhkan proses tertentu yang tegas, yang dijalankan dengan penuh tekad, yang akurat. Bahwa kita memahami bahwa kita perlu melakukannya sebagai orang Palestina demi kepentingan nasional. Bukan hanya karena Israel menuntutnya, tetapi karena kita, orang Palestina, membutuhkannya. Karena ini adalah langkah pertama menuju masa depan baru. Harapan bagi rakyat Palestina untuk pembangunan, untuk rekonstruksi Gaza. Semuanya dimulai dengan perlucutan senjata semua kelompok, termasuk Hamas di Gaza. Nah, berbicara tentang persepsi publik saat ini terhadap Hamas, survei baru dari Pusat Riset Kebijakan dan Survei Palestina yang berbasis di Ramallah disebutkan bahwa di tepi barat, 45% responden mereka puas dengan kelompok teroris tersebut. Itu 45%. Tapi angka itu turun dari 66% yang dulu puas dengan Hamas 10 bulan lalu. Di Gaza, angkanya adalah 38% yang saat ini puas dengan Hamas. Menurutmu, apa yang menyebabkan penurunan itu? Baik, izinkan saya katakan bahwa satu-satunya jajak pendapat nyata yang benar-benar akan memberikan gambaran akurat tentang opini publik Palestina adalah pemilu pada 28 November. Jajak pendapat ini menurut saya margin of error-nya sangat besar. Tapi mereka menunjukkan beberapa kecenderungan dan saya pikir itu akurat. Kecenderungan-kecenderungan ini pertama-tama
Mereka menunjukkan dengan jelas bahwa rakyat Palestina merasa frustrasi dengan kepemimpinan saat ini, baik itu Hamas maupun kepemimpinan yang sekarang di Ramallah. Namun pada saat yang sama, meskipun rasa frustrasi itu jelas, ada hal lain yang juga jelas. Rakyat Palestina belum kehilangan harapan akan perubahan demokratis. Mereka masih melihat bahwa seharusnya ada semacam jalan baru atau pilihan yang akan menggantikan kehancuran di Gaza dan korupsi di tepi barat. Jadi rasa frustrasi memang ada, tapi harapan juga masih ada. Kedua, menurut saya survei ini sangat fokus pada berbagai pilihan politik. Beberapa di antaranya tidak realistis. Oke, memasukkan Marwan Barghouti bersama dengan kandidat lain dan menjalankan survei itu seperti memberitahu orang-orang Israel, apakah Anda akan memilih Ben Gurion atau Yitzhak Rabin atau Lapid atau Bennett atau Netanyahu. Ada sesuatu yang tidak realistis. Orang-orang tidak akan memilih. Pemilu di pihak Palestina ini bukanlah pemilihan, bukan memilih antara partai-partai. Ini akan menjadi pemilihan antara dua opsi. Apakah orang Palestina ingin terjebak lagi dalam siklus kekerasan, penderitaan, dan rasa sakit lagi, dan Anda tahu pertumpahan darah di kedua belah pihak? Atau apakah orang Palestina akan memilih perubahan demokratis untuk harapan, untuk pembangunan, untuk dialog, untuk hidup berdampingan? Ini adalah dua pilihannya. Ini bukan memilih antara partai politik. Ini memilih antara dua pilihan itu. Dan saya akan memberitahu Anda sesuatu, mungkin untuk sedikit meredakan ketakutan di antara orang Israel terhadap pemilihan Palestina. Saya pikir orang Israel seharusnya tidak takut dengan pemilihan Palestina. Saya pikir membiarkan warga Palestina memilih secara demokratis kepemimpinan mereka mungkin akan menjadi demi kepentingan terbaik orang Israel. Karena saya juga melihat menurut survei ini bahwa kecenderungan untuk perubahan itu jelas. Bersama-sama Fatah dan Hamas kurang dari 45%. Dan pada kenyataannya Anda akan melihat pada hari pemilihan bahwa angkanya jauh lebih kecil dari ini. Mayoritas rakyat Palestina, mungkin 60% dari rakyat Palestina, sedang mencari sesuatu yang berbeda. Apakah kita mencari politik yang dapat memperbaiki kehidupan mereka? Oke, kita ingin mewujudkan negara Palestina yang berdampingan dengan Israel. Tapi mengapa kita harus menderita saat menuju ke sana? Mengapa rakyat Palestina tidak pantas memiliki pemerintahan yang menyediakan layanan, yang memberikan pendidikan yang lebih baik, yang menyediakan lapangan kerja, yang fokus pada kebutuhan sederhana rakyat Palestina? Karena rakyat Palestina juga adalah keluarga-keluarga yang ingin hidup lebih baik. Jadi kita melihat kecenderungan untuk memilih alternatif, sesuatu yang lebih baik daripada Hamas dan Hizbullah. Sebuah pandangan positif terhadap masa depan, sepertinya begitu. Samir Sinic Sinislawi, terima kasih telah bersama kami di E24 News hari ini. Kami menghargainya.